Salam untuk kita semua. Baik, hari ini saya akan membawakan materi tentang model pembelajaran. Nah, di sini yang pertama kita yang harus tahu pengertian model pembelajaran, yaitu dia diartikan sebagai dua kata, yaitu model dan pembelajaran. Nah, di sini istilah model diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan. Nah, dalam pengertian ini, model juga diartikan sebagai barang atau tiruan benda dari benda sesungguhnya. Nah, seperti globe yang merupakan bumi tempat kita semua. Nah, di sini sedangkan pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri dari sebagai komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Nah, komponen tersebut meliputi tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Nah, di sini juga pengertian pembelajaran menurut paradigma konstruktivistik atau menurut Suparno, dia itu paham pengetahuan konsep fisik merupakan konstruksi atau bentukan dari orang yang mengenal sesuatu akamata. Nah, pengetahuan ini tidak hanya bisa ditransfer dari guru kepada orang lain karena setiap orang mempunyai skema sendiri tentang apa yang diketahuinya. Nah, pembentukan pengetahuan juga merupakan proses kognitif tempat terjadi proses asimilasi dan akomodasi untuk mencapai suatu keseimbangan sehingga terbentuk suatu skema atau jamak yang baru. Nah, seorang bisa belajar berarti membentuk pengertiannya sendiri atau pengetahuan secara aktif dan terus-menerus. Nah, di sini kita masuk dalam macam-macam model pembelajaran. Kira-kira ada 7 macam model pembelajaran. Yang pertama itu model PAKEM atau diartikan partisipatif, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, pembelajaran ini partisipatif yaitu pelibatan siswa secara optimal, atau pembelajaran aktif. Dia itu melibatkan aktivitas siswa atau self discovery, jamming. Nah, pembelajaran kreatif juga yaitu merupakan memotivasi dan memunculkan kreativitas siswa. Nah, pembelajaran efektif juga yaitu model pembelajaran baru agar siswa dapat mencapai tujuannya sendiri. Nah, di sini juga pembelajaran menyenangkan yaitu siswa belajar tanpa perasaan atau tertekan. Jadi, PAKEM diartikan juga merupakan model pembelajaran dan menjadi pedoman dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, yang kedua, model pembelajaran berdasarkan masalah. Nah, model pembelajaran berdasarkan masalah atau problem based instruction atau dikenal sebagai PBI menekankan bahwa masalah kehidupannya yang bermakna bagi siswa dan peran guru dalam menyajikan suatu masalah atau mengajukan pertanyaan
dan memfasilitasi penyediaan dan dialog. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk mengetahui model pembelajaran berdasarkan masalah. Nah, yang pertama itu guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau logistik yang dibutuhkan dan memotivasi siswa terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah dalam aktivitas mencegah masalah yang dipilih. Nah, yang kedua, ada guru membantu siswa mendefinisikan dan mengkoordinasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Sedangkan yang ketiga, guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah atau pengumpulan data dan hipotesis pemecahan masalah. Nah, di sini ada yang keempat juga, guru membantu siswa agar dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan dan membantu mereka berbagai tugas dengan temannya. Nah, di sini yang kelima ada juga guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. Nah, sedangkan yang ketiga ada dalam model student teams atau activement division atau yang kita kenal dengan sebagai state. Nah, di sini siswa dikelompokkan secara heterogen. Nah, kemudian siswa yang pandai menjelaskan anggota lain sampai mengerti. Nah, di sini ada langkah-langkah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membantu kelompok yang anggotanya 4 orang secara heterogen. Nah, ada yang kedua, guru menyajikan pelajaran. Dan yang ketiga, guru memberi tugas setiap kelompok untuk dikerjakan oleh anggota kelompoknya. Dan yang keempat, guru memberi kuis. Yang kelima, memberi evaluasi. Dan yang terakhir, penutup. Nah, yang keempat adalah model example non-example. Nah, model ini adalah model pembelajaran yang menggunakan contoh-contoh. Nah, contoh-contoh dapat diperoleh dari kasus atau gambar yang relevan dengan KD. Nah, langkah-langkah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diajarkan guru. Dan yang kedua, guru menempelkan gambar di papan atau ditayangkan melalui OHP. Nah, yang ketiga, guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan kepada siswa agar memperhatikan atau menganalisis gambar tersebut. Dan yang keempat, melalui diskusi kelompok 2-3 orang siswa, hasil diskusi dari analisis gambar tersebut dicatat pada kertas. Nah, yang kelima, setiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya. Dan yang terakhir, melalui dari komentar atau hasil diskusi siswa, guru melalui menjelaskan materi sesuai tujuan yang ingin dicapai. Nah, model pembelajaran yaitu yang kelima, model lesson study. Nah, lesson study merupakan proses untuk mengembangkan profesionalitas guru-guru di Jepang dengan jalan menyelidiki atau menguji praktik mengajar mereka agar lebih efektif atau lebih baik. Nah, langkah-langkah yaitu yang pertama, sejumlah guru bekerja sama dalam suatu kelompok.
Yang kedua, salah satu guru dalam kelompok tersebut melakukan tahap perencanaan, yaitu membuat rencana pembelajaran yang matang ditangkapi dengan dasar-dasar teori yang menunjang. Dan yang ketiga, guru yang telah membuat rencana pembelajaran pada tahap B, dia mengajar di kelas sesungguhnya. Nah, yang keempat, guru-guru lain dapat kelompok tersebut mengamati proses pembelajaran sambil mencocokkan rencana pembelajaran yang telah dibuatnya. Nah, selanjutnya semua guru dalam kelompok, termasuk guru yang telah mengajar, bersama-sama mendiskusikan pengamatan mereka terhadap pembelajaran yang telah berlangsung. Nah, tahap terakhir itu hasil pada tahap E selanjutnya diimplementasikan pada kelas atau pembelajaran berikutnya dan seterusnya kembali ke tahap B. Nah, model pembelajaran yang keenam yaitu pembelajaran tematik. Nah, pembelajaran tematik merupakan salah satu model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik. Nah, dapat dikumpulkan bahwa pembelajaran tematik merupakan suatu model pembelajaran yang memadukan beberapa materi pembelajaran dari sebagai kompetensi dasar atau beberapa mata pelajaran. Nah, di sini ada langkah-langkah, ada 4, yaitu yang pertama, prinsip penggalian tema. Nah, merupakan prinsip utama atau fokus dalam pembelajaran tematik. Nah, yang kedua, prinsip pengelolaan pembelajaran dapat optimal atau apabila guna mampu menempatkan dirinya dalam keseluruhan proses. Nah, di sini dimaksudkan kepada guru. Nah, yang ketiga, prinsip evaluasi. Nah, prinsip ini diperlukan beberapa langkah positif, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan evaluasi diri, dan guru perlu mengajak peserta didik untuk mengevaluasi perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria pencapaian tujuan yang dicapai. Dan yang terakhir, prinsip reaksi. Nah, prinsip ini guru harus bereaksi terhadap aksi peserta didik dalam semua peristiwa peserta didik. Nah, tidak mengarahkan aspek yang sempit, melainkan ke suatu kesatuan yang utuh dan bermakna. Nah, yang model pembelajaran terakhir adalah model pembelajaran kontekstual. Nah, menurut Blancourt, dia menemukan bahwa pembelajaran kontekstual ini adalah pembelajaran yang terjadi dalam hubungan yang erat dengan pengalaman sesungguhnya. Nah, dalam pembelajaran yang dipelajari siswa dengan konteks di mana materi tersebut digunakan dengan menggunakan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya untuk menemukan dan membangun pengetahuannya sendiri. Nah, di sini ada langkah-langkah yang pertama. Langkah yang pertama, konstruktivitisme adalah proses membangun pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Sedangkan yang kedua adalah inquiry, adalah proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan penemuan secara proses berpikir secara sistematis. Nah, di sini ada yang ketiga, yaitu bertanya atau questioning. Nah, belajar pada hakikatnya mahasiswa atau siswa bertanya dan menjawab pertanyaan berdasarkan dapat dipandang sebagai refleksi dari keinginan dari suatu individu, sedangkan menjawab pertanyaan mencerminkan perilaku secara dalam berpikir.
Nah, yang keempat adalah masyarakat belajar. Nah, di sini ia menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman anak ditopang banyak oleh komunikasi dengan orang lain. Nah, selanjutnya adalah pemodelan. Nah, atau modeling adalah proses pembelajaran dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh setiap siswa. Nah, yang terakhir adalah penilaian nyata atau authentic assessment adalah proses yang dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi tentang pengembangan belajar yang dilakukan siswa. Nah, selanjutnya di sini ada para ahli yang menyatakan 4 kelompok model pembelajaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, para ahli menurut Bruce, Joyce, dan Marcel Will dalam Dedi Suprewan dan A. Nah, yang pertama itu model proses informasi. Nah, dalam proses ini informasi terjadi interaksi antara kondisi internal yang kondisi eksternal individu. Nah, kondisi eksternal internal yaitu keadaan dalam diri individu yang diperlukan untuk mencapai hasil belajar dan proses kognitif yang terjadi dalam individu, sedangkan kondisi eksternal adalah rangsangan dari lingkungan yang mempengaruhi individu dengan proses pembelajaran. Nah, yang kedua model personal. Nah, model personal ini lebih memusatkan perhatian pada pandangan perorangan dan perubahan mengatakan kemandirian yang produktif sehingga manusia menjadi semakin sadar diri dan tanggung jawab atas tujuannya. Nah, yang ketiga adalah inti dari sosial model ini adalah konsep model interaksi sosial. Nah, sinergi yaitu energi, atau kekuatan yang berhimpun melalui kejaksamaan kerjasama sebagai salah satu fenomena kehidupan masyarakat. Nah, dengan menetapkan model sosial pembelajaran diarahkan pada upaya melibatkan peserta didik dan menghayati, mengkaji, menerapkan dalam menerima fungsi dan peran sosial. Nah, yang keempat adalah model perilaku atau behavior. Nah, model behavior menekankan pada perubahan perilaku yang tampak diri peserta didik sehingga konsisten dengan konsep dirinya sebagai dari teori stimulasi respon. Nah, di sini ada model pembelajaran efektif, ada 3. Yang pertama adalah model konsiderasi. Nah, model ini dia menekankan kepada strategi pembelajaran yang dapat membentuk kepribadian siswa. Nah, tujuan adalah agar siswa menjadi manusia yang memiliki kepedulian terhadap orang lain, atau implementasi model konsideransi guru dapat mengikuti tahap pembelajaran. Nah, yang kedua model pengembangan kognitif. Nah, menurut Kohberg, moral manusia ini dikembang melalui 3 tingkatan dan setiap tingkat terdiri dari 2 tahap sebagai berikut. Nah, yang pertama tingkat prakonvensional. Nah, pada tingkat ini setiap individu memandang moral berdasarkan pada pandangan secara individu tanpa menghiraukan rumusan dan aturan yang dibuat oleh masyarakat. Nah, pada tingkatan ini prakonvensional ini terdiri atas 2 tahap, yaitu yang pertama tahap orientasi hukum dan kepatuhan.
Nah, di sini diartikan sebagai anak hanya berpikir bahwa perilaku yang benar ini adalah perilaku yang tidak akan mengakibatkan hukuman. Nah, demikian setiap peraturan harus dipatuhi agar tidak dapat menimbulkan konsekuensi negatif. Yang tahap kedua adalah tahap orientasi instrumental relatif. Nah, pada tahap ini perilaku anak berdasarkan kepada rasa atau adil berdasarkan aturan permainan yang telah disepakati. Nah, di sini tahap yang kedua tingkatan konvensional. Nah, pada tahap anak mendekati masalah didasarkan pada hubungan individu masyarakat. Nah, pada tahap ini mempunyai dua tahap sebagai kelanjutan dari tahap yang ada pada tingkat prakonvensional. Nah, yang pertama keselarasan interpersonal. Nah, pada tahap ini ditandai dengan setiap perilaku yang ditampilkan individu didorong oleh keinginan untuk memenuhi harapan orang lain. Yang kedua, sistem sosial dan kata hati. Nah, pada tahap ini perilaku individu bukan didasarkan pada dorongan untuk memenuhi harapan orang lain yang dihormatinya, bahkan akan tetapi didasarkan pada tuntutan dan harapan masyarakat. Sedangkan tahap yang ketiga adalah tingkat postkonvensional. Nah, pada tahap tingkat ini perilaku bukan hanya berdasarkan pada kepatuhan terhadap norma-norma masyarakat yang berlaku, akan tetapi didasari oleh adanya kesadaran sesuai dengan nilai-nilai yang dimilikinya secara individu. Nah, seperti tingkat sebelumnya, tingkat ini juga terdiri dari dua tahap, yaitu yang pertama, tahap kontrasosial. Nah, pada tahap ini perilaku individu didasarkan pada kebenaran yang diakui oleh masyarakat. Nah, kesadaran individu untuk berperilaku tumbuh karena kesadaran untuk menerapkan prinsip-prinsip sosial. Yang kedua, tahap prinsip etis yang universal. Nah, pada tahap terakhir, perilaku manusia didasarkan pada prinsip universal. Nah, secara macam tingkatan bukan hanya didasarkan sebagai kontrak sosial yang harus dipatuhi, akan tetapi didasarkan pada suatu kewajiban sebagai manusia. Nah, yang ketiga itu teknik mengklarifikasi nilai. Nah, teknik ini sangat penting karena teknik pengajaran untuk membantu siswa dalam mencapai dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu personal melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri siswa. Ya baik, sekian dan terima kasih.